Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan sudah pada bangun semuanya ya. Sudah sarapan dan sudah mandi pastinya agar lebih segar dalam mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Nah, baik pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya tentang larutan penyangga. Nah, hari ini kita akan menghitung pH daripada larutan penyangga. Nah, eh, sebelum saya bahas untuk materi kita pada hari ini, sama seperti kemarin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk lebih aktif dalam melakukan pembelajaran daring kita, walaupun saya hanya memberikan video penjelasan. Jadi saya harap pun pada saat kalian telah membuka video penjelasan yang saya berikan ini, berilah komentar kalian. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, diketikkan pertanyaannya dalam kolom komentar di Classroom. Kemudian kalau memang sudah paham dengan apa yang saya jelaskan di video penjelasan ini, ya berikanlah komentar juga, katakan paham atau mengerti agar saya tahu kalau memang kalian buka video yang saya berikan ini. Ya. Jadi saya harapkan untuk aktif kalian dalam proses pembelajaran daring, bukan hanya kepada saya saja, tapi juga kepada guru-guru yang lainnya, ya. Nah, oke baik. Jadi saya mulai saja untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang menghitung pH larutan penyangga. Eh, Kemarin sudah kita bagi ya, yang ada yang dikatakan sebagai larutan penyangga asam dan juga ada larutan penyangga basa. Kalau kemarin kan dikatakan larutan penyangga asam itu berarti campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Sementara kalau misalnya dikatakan larutan penyangga basa, kemarin itu kan berarti dia campuran antara basa lemah dan juga basa asam konjugasinya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara menghitung pH dari larutan penyangga asam. Ya, contohnya ini kan ada CH3COOH. Ini kan berarti asam lemah tadi ya. Kemudian dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO negatif atau CH3CO. Misalnya dia berikatan dengan Na atau berikatan dengan Ca atau berikatan dengan K dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa hampir semua ion daripada CH3COO negatif ini dalam larutan itu berasal dari garam asam CH3COOH. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kita ketahui kan bahwa basa konjugasi ini kan berasal dari asam lemahnya. Nah, asam lemah tadi ini kan CH3COH. Nah, CH3COH setelah dia terionisasi akan menghasilkan CH3COO negatif ditambah dengan H positif. Nah, CH3COO negatif inilah yang dikatakan sebagai basa konjugasi yang berasal dari CH3COOH. Tapi CH3COOH tadi dia terionisasi hanya sebagian. Itulah yang dikatakan sebagai yang tidak terionisasi atau hanya sebagian terionisasi, ya. Nah, coba perhatikan di sini. CH3COH melalui reaksi kesetimbangan menghasilkan CH3COO negatif atau diionisasikan ya, ditambah dengan H positif. Nah, melalui reaksi kesetimbangan, kalau kita hitung Ka-nya itu sama dengan konsentrasi CH3COO negatif dikali dengan konsentrasi H positif dibagi dengan konsentrasi dari CH3COOH. Jadi kalau mau menentukan konsentrasi H positifnya, maka didapatlah Ka dikali dengan CH3COOH dibagi CH3COO negatif. Nah, untuk menghitung pH-nya, berarti kan pH kan sama dengan min log konsentrasi H positif ya. Maka dikatakan di sini min log konsentrasi H positif. Berarti min logkan semuanya sama dengan min log Ka dikali min log CH3 konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO negatif. Maka didapatlah min log konsentrasi H positif ini sama dengan pH, min log Ka ini sama dengan pKa dikurang log ya CH3COOH dibagi dengan CH3COO negatif, atau CH3COOH ini dia merupakan asam lemah, sementara CH3COO negatif ini kan merupakan basa konjugasi atau garam ya. Nah, jadi dituliskanlah rumusnya pH ya, pH sama dengan pKa dikurang
log A per G, di mana A itu adalah jumlah mol dari asam lemah, sementara G itu adalah jumlah mol dari basa konjugasi. Dan Ka itu tetapan ionisasi asam lemah, ya. pKa tetapan ionisasi asam lemah. Itu untuk larutan penyangga asam. Nah, untuk larutan penyangga basa sama saja dia. Yang jelas kalau misalnya dia larutan penyangga basa berarti berasal dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya yang berasal dari garam. Ya, contoh nih basa lemahnya NH3, kemudian asam konjugasinya NH4 positif. Nah, pada saat kita ionisasikan melalui reaksi kesetimbangan, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 positif ditambah OH negatif. Berarti di sini basa lemahnya adalah NH3, kemudian asam konjugasinya adalah NH4 positif. Nah, setelah kita buat rumus tetapan kesetimbangannya, Kb sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH negatif yang sebelah kanan ya, dibagi dengan konsentrasi NH3. Nah, konsentrasi NH3, H2O itu kan netral ya, jadi dia dianggap tidak ada atau pH-nya sama dengan 7. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH negatif ini sama dengan kita balik ya. Tekan sini OH negatifnya ya. Kita balik, kita pindahkan. Jadi konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali konsentrasi NH3 dibagi dengan konsentrasi NH4 positif, ya. Nah, kemudian kita mau menghitung pOH-nya, kita min log-kan semua, min log OH negatif sama dengan min log Kb dikurang log NH3, konsentrasi NH3 per konsentrasi NH4 positif. Kemudian min log OH negatif ini menjadi pOH, kemudian sama dengan PKB dikurang log dari konsentrasi NH3 per NH4 positif. Nah, karena NH3 itu merupakan basa lemah dan NH4 positif merupakan asam konjugasinya, maka kita buatlah rumusnya pOH sama dengan PKB dikurang log B per G, ya, dimana Kb tetapan ionisasi basa lemah. Jadi itu nanti pasti sudah ada ya, pasti ada di rumus di apa namanya di soal. Nah, kemudian B itu adalah jumlah mol basa lemah dan G itu adalah jumlah asam konjugasinya, ya. Nah, jadi sama kan, rumusnya sama saja seperti yang asam tadi, ya. Asam konjugasi dengan asam larutan penyangga asam dengan larutan penyangga basa, rumusnya sama, hanya saja perbedaannya satu asam satu basa atau satu pH satu pOH. Kalau kita sudah dapat pOH-nya untuk larutan penyangga basa, kadang kita sudah bisa menentukan berapa jumlah pH-nya, tinggal dikurangkan saja 14 dikurang dengan jumlah pOH-nya, kan begitu ya. Nah, ini ada contoh. Coba kita perhatikan bagus-bagus. Sebanyak 50 sebanyak 50 ml larutan NH3. Jadi ini basa ya. Basa lemah 50 ml NH3 0,1 molar dengan Kb-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5 dicampurkan dengan 100 ml larutan NaCl. Nah, ini basa konjugasi tapi dalam 1 garam. Sudah dalam bentuk garam dia, NH4Cl yang 0,5 molar. Maka hitunglah pH larutan setelah dicampurkan tersebut ya. Nah, 50 ml NH3 0,1 molar ini ditambah dengan 100 ml NH4Cl 0,5 molar. Jadi kita hitung dulu jumlah milimolnya ya. Mol NH3 50 ml dikali 0,1 milimol per mililiter. Ya, milimol per mililiter karena konsentrasikan mol per liter kan. Mol per liter atau bisa dikatakan milimol per mililiter. Nah, jadi matilah mililiter ini mililiter, tinggallah milimolnya. Jadi tinggal 0,1. 0,1 dikali 50 sama dengan 5 milimol. NH4-nya, NH4Cl ya, jumlah mol NH4Cl 100 ml dikali 0,5 milimol per mililiter atau molar. Ya, rumus molaritas kan seperti itu ya. N per V. Nah, sama dengan 50 milimol, 100 ke 0,5. Nah, rumus untuk pOH-nya tadi, larutan penyangga basa, pOH sama dengan PKB dikurang log B per G. Kan gitu ya. Nah, kita masukkan pOH sama dengan 5. Ini 5 dari mana? 5 ini dari KB-nya. Tadi kan KB sama dengan 10 pangkat minus 5. Berarti kalau PKB
PKB berarti kan min log KB. Min log KB, jadi min log 10 pangkat negatif 5, min log sama 10-nya negatifnya dimatikan tinggal 5. Diturunkan ke depan. Berarti PKB sama dengan 5 dikurang log B-nya NH3-nya 5 per 50. Ya, 5 per 50 sama dengan 5 dikurang 5 per 50 sama dengan 0,1. 0,1 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1. Nah, 10 pangkat negatif 1 berarti lognya 10 pangkat negatifnya sama negatifnya habis. Tinggal turunkan satunya, jadi tambah. Tambah 1 sama dengan 6. 6 ya, salah ketik ini. Kemudian, nah itu kan pH-nya dapatlah 6. Berarti pH-nya berapa? Tinggal dikurangkan. 14 kurang 6 sama dengan 8. Gampang ya? Gampang. Yang penting ingat aja rumusnya. Dimana rumusnya pH sama dengan PKB dikurang log B per G. Kalau misalnya pH sama dengan pKa dikurang log A per G. Siapa A-nya, siapa G-nya, dari mana dapat PKB-nya, dari mana dapat pKa-nya, yaitu sudah ada di soalnya kok. Jadi gampang kita menentukan berapa jumlah pH ataupun pOH-nya ya. Nah, itu tadi untuk larutan larutan penyangga basa. Nah, ini ada contohnya selanjutnya, larutan penyangga asam. Coba diperhatikan di sini. Untuk tentukan pH larutan penyangga asam ini yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH, CH3COOH 0,1 molar, berarti asam lemah, dengan 50 ml larutan NaCH3COO 0,1 molar. Ini juga merupakan basa konjugasi dari garam NaCH3COO ya. Nah, ini Ka-nya sama dengan KaCH3COH itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti nanti pKa-nya diturunkan 5 min log 1,8 gitu ya. Nah, bisa ya. Oke, baik. Sekarang kita campurkan dulu. 50 ml CH3 itu soalnya ya. Oke. 50 ml CH3COOH 0,1 molar ditambah 50 ml NaCH3COO 0,1 molar. Nah, ini kita kalikan 50 kali 0,1 dapatlah 5 milimol. 50 kali 0,1 dapat 5 milimol, berarti sama-sama 5 milimol. Kita masukkan dalam rumusnya. pH sama dengan pKa dikurang log A per G, di mana pKa ini berasal dari min log 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikurang log 5 per 5 ya. 5 per 5 sama dengan 1 habis ya. Log 1 habis ya. Nah, tinggal min log 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Turunkan 5-nya, jadi hasil jawabannya 5 dikurang log 1,8. Nah, kalau nanti kalian, saya harapkan sampai di sini saja jawabannya ya. Untuk soal, nanti kan ada soal nih yang kalian kerjakan, hanya sampai di min 5 min log 1,8. Tidak perlu kalian hitung berapa nilai log 1,8. Ya, di sini kan tertulis kalau misalnya nilai log 1,8 itu 0,25 ya. Jadi 5 dikurang 0,25 sama dengan 4,75. Nah, nggak perlu kalian hitung, cari-cari pakai kalkulator. Nah, jadi maksud saya supaya jangan terbiasa kalian menggunakan kalkulator dalam proses perhitungan. Ya, karena kan kalau ujian-ujian nanti misalnya kalian ikut SNMPTN, ya itu kan tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Jadi dibiasakan kalian itu menghitung-hitung dengan kertas sile-sile. Ya, jadi saya tidak usah meminta kalian kalau misalnya nanti di soal jawabannya nggak perlu sampai kalian hitung berapa nilai lognya. Sampai sini saya sudah cukup. Jadi pH-nya sama dengan 5 dikurang log 1,8. Sudah cukup sampai sini saja. Ya. Jelas ya? Oke, begitulah cara menghitung pH larutan penyangga, baik dia penyangga asam ataupun penyangga basa. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan kita. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Nah, akan kita diskusikan lebih lanjut di dalam kolom komentar. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan karena memang sudah paham, nah silahkan saya juga minta komentarnya untuk mengatakan paham atau mengerti di dalam kolom komentar di Google Classroom. Saya ingatkan sekali lagi, jangan memberikan komentar di akun YouTube-nya, ya, karena tidak saya lihat. Saya tidak jarang melihat YouTube-nya. Saya hanya melihat video-videonya saja.
Nah, oke, baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, ya. Dan saya harapkan jangan lama-lama untuk mengerjakan tugasnya. Dan yang lainnya, bagi yang merasa belum mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas atau malas untuk dalam mengerjakan tugas, saya harap timbulkanlah sifat rajinnya agar ada nilai kalian nanti saya buatkan di dalam raport, ya. Karena saya bingung kalau misalnya tidak ada tugas, nilai tugas yang kalian kerjakan, dari mana saya memberikan nilai di dalam raport, ya. Nah, jadi saya harapkan seperti itu. Ya, mau nggak mau saya buatlah nilainya sesuai dengan apa yang kalian eh, kerjakan. Kalian hanya mengerjakan sekali, ya dibagilah sekali kerjaan itu dengan beberapa nilai-nilai yang harusnya ada, ya. Oke, baik, sampai sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.